ini yang mampu kami berikan untuk membalas setiap kasih sayang. Kami berdoa Tuhan, sebentar lagi Tuhan yang memberikan firman-Mu, berilah kami telinga seorang baik untuk mampu memahami setiap apa isi hati dari Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk murid-murid sekolah minggu, biarlah mereka boleh mendengarkan firman-Mu, mereka boleh mendapatkan pengajaran akan firman-Mu, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kebenaran akan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu, biarlah bukan hamba yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus sendiri akan memberikan rema bagi jemaat tempat ini, bagi gereja bagi tempat ini. Berkarya Roh Kudus, ini waktunya bagi Engkau Tuhan. Kami berikan semua hormat kemuliaan hanya bagi kebesaran. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Merdeka. Ya. Sebelumnya ini mungkin ketiga kali. Pertama saya diundang di Komsel ya. Terus kedua diminta untuk translate ya Bapak Ibu. Ya, saya perkenalkan diri lagi ya Bapak Ibu ya. Nama saya Ivan Wijaya. Puji Tuhan saya menyelesaikan studi saya tepat tanggal 13 kemarin wisuda S3 untuk teologi. Saya ini jadi dosen untuk sekolah tinggi teologi di Manado, lagi proses perpindahan menjadi dosen di Kota Malang. Doakan Bapak Ibu ya. Saya bersama dengan mama saya yang bawa kamera itu. Nah, kalau istri saya tidak kebetulan lagi pulang ke rumah mertua. Baik Bapak Ibu, hari ini saya dikasih satu tema yaitu mencintai tanah air. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Bezaleel ya. Siapa namanya? Bezaleel. Siapa itu? Gak tahu Pak, sopo Pak. Gak pernah baca Alkitab ya. Ya, mari kita buka dulu ya di Keluaran pasal 35. Ayat 30 sampai dengan 35 ya. Kita akan baca bergantian. Ayat 30, 32, 34 saya yang baca. Bapak Ibu akan baca ayat 31 dan 33. Ayat 35 kita baca bersama-sama ya. Saya minta Bapak Ibu bisa balik berdiri ya. Untuk mengamati kebenaran firman Tuhan kita baca Keluaran 35 ayat 30 sampai dengan 35. Saya mulai ayat 30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Kedua, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Abodiak bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ayat 35 bersama-sama 2, 3. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa Bezaleel ya? Siapa Bezaleel? Bezaleel sebenarnya disebut Alkitab 2 kali. Yang satu di Keluaran 31 waktu itu Tuhan berfirman. Yang Keluaran 35 ini Musa yang ngomong sama bangsa Israel.
Jadi 2 kali disebut ya. Dan apa yang disebut sama Musa itu sama persis apa yang Tuhan suruh ya. Nah, siapa Bezaleel? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-30 tadi dikatakan Bezaleel itu keturunan suku Yehuda. Bezaleel ini keturunan suku Yehuda. Nah, ada binnya di sini ya. Bin Uri ya. Bin Hur. Nah, kalau Hur siapa, saudara? Sopo maneh Pak Hur iki kenal maneh. Hur itu yang ketika bangsa Israel perang, Musa mengangkat tangan. Yang satu siapa? Hur, yang satu siapa lagi? Yang angkat tangan itu loh. Hah? Nah, itu lah. Kayaknya jarang baca kitab ini. Gak apa-apa saudara ya. Tapi yang pasti saudara, saya mau kasih tahu bahwa inilah Bezaleel. Bezaleel itu keturunan dari Hur, salah seorang yang memegang tangannya Musa ketika Musa mengangkat tangan dan bangsa Israel menang. Nah, hampir tidak pernah saya mendengar khotbah tentang Bezaleel. Ya, jarang ya saudara. Mungkin hampir tidak pernah. Nah, siapa sih Bezaleel? Kalau menurut catatan Sanhedrin 69b, Bezaleel ini dipanggil Tuhan bukan usia dewasa. Dia usia 13 tahun waktu firman ini datang. Usia berapa Bapak Ibu? 13. Kadang kita berpikir, Pak, aku wis usia segini mau ngapain lagi toh Pak? Bagaimana saya bisa berkarya lagi untuk bangsa kalian? Saya mau kasih tahu, Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk anak kecil. Betul. Nah, Bezaleel itu punya arti. Nama yang dikasih adalah bayang-bayang perlindungan Allah. Bayang-bayang perlindungan Allah. Jadi Bezaleel ini ditunjuk Tuhan ya. Untuk apa? Untuk membuat kemah perjanjian. Perhatikan ayat 30. Lihatlah Tuhan telah menunjuk. Hari ini saudara dan saya, saudara di tempat ini bukan kebetulan, betul? Percaya itu? Dalam Tuhan tidak ada kebetulan, betul? Tapi saya yakin hari ini saudara dan saya sedang ditunjuk Allah. Katakan, saya ditunjuk Allah. Percaya? Iya. Hari ini kau sedang ditunjuk Allah. Untuk ngapain? Untuk mencintai bangsa saudara. Untuk ngapain Pak? Untuk membuat sesuatu yang besar bagi bangsa Indonesia. Mungkin kau masih muda, jangan takut. Alkitab sudah banyak menunjuk orang-orang masih muda. Contoh Raja Daud ketika diurapi Samuel menjadi raja umur berapa? 17 tahun. 17 tahun Raja Daud. Belum naik tahta, tapi ketika ditunjuk Allah umur 17 tahun. Bezaleel salah satunya 13 tahun ditunjuk Allah untuk bangun apa? Kemah suci. Kadang kita bilang, Tuhan saya ini kau tunjuk, tapi gimana caranya? Nah kita kan belajar dari Bezaleel, bagaimana cara mencintai bangsa kita ya. Kita coba mundur dulu ke Keluaran 31. Kenapa Keluaran 31? Karena Keluaran 31 ini Tuhan yang ngomong sama Musa. Kalau Keluaran 35 tadi Musa yang ngomong sama Tuhan. Musa yang ngomong sama bangsa Israel. Ya. Perhatikan ayat yang kedua, Keluaran 31 ayat 2, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Perhatikan ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan Allah.
Kalau saya ngomong dipenuhi Roh Allah itu penafsirannya macam-macam, saudara, kalau di doktrin gereja. Apalagi saya sebagai dosen teologi, biasanya tanya, "Oh Pak, apakah tanda dipenuhi Roh Allah itu harus berbahasa roh?" Wah, ini anak-anak, saya bilang, ya bisa berbahasa roh, bisa tidak. Bukan berarti orang yang tidak berbahasa roh itu tidak dipenuhi Roh Allah, salah. Kenapa? Karena ayat ini mencoba melanjutkan. Dipenuhi Roh Allah, perhatikan, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam apa? Pekerjaan. Kadang kita membatasi kuasa Allah. Oh, kalau kamu dipenuhi Roh Allah itu berbahasa roh. Oh, no. Bahasa roh hanya salah satu dari karunia 1 Korintus 12. Jadi kita jangan berpikir, oh Pak saya belum berbahasa, berarti belum dipenuhi Roh Allah. Enggak, saudara. Firman Tuhan dengan jelas mencatat bahwa Bezaleel dipenuhi Roh Allah dengan cara apa? Diberi keahlian. Diberi apa lagi? Pengertian. Diberi apa? Pengetahuan dalam apa? Segala macam pekerjaan. Saudara bertani, tiba-tiba engkau punya sesuatu ide mengembangkan bibit-bibit tertentu. Itu dari Tuhan. Itu dipenuhi Roh Allah. Jangan berpikir nanti kalau sudah bahasa roh baru dipenuhi Roh Allah. Memang salah satu ya, tapi karunia kan bukan di 1 Korintus 12 saja. Kalau di Roma 12, Rasul Paulus katakan pada seseorang Tuhan memberikan karunia untuk memberi. Belum memberi itu juga karunia. Iya, tidak gampang memberi itu. Betul. Ya, apalagi kalau ibu kan pasti dihitung. Pakai isame iya cukup rendah. Karunia memberi itu sudah itu. Ada karunia mengajar, lo ada. Roma 12. Jadi jangan berpatokan 1 Korintus 12 saja. Ada karunia menasehati. Ya, kalau Efesus 4 karunianya ada 5 jabatan, ada nabi, ada rasul, ada penginjil, banyak. Ya, ada guru, ada gembala. Kalau Roma 12 ada karunia memberi, ada karunia untuk menasihati, ada karunia mengajar. Nah, kita belajar lagi. Ternyata ketika dipenuhi Roh Allah itu dikatakan di dalam Keluaran 31 ayat 3 itu diberi keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kalau Bapak Ibu hari ini di dalam pekerjaan kau punya inovasi, saya mau kasih tahu itu karunia Allah. Bagaimana cara mencintai bangsa ini? Lakukan apa yang sedang kau kerjakan. Itu cara paling gampang, saudara. Ketika kita dibaptis, kita percaya baptisan itu adalah mati bersama Yesus dan bangkit dari kematian bersama Yesus. Kita menanggalkan manusia lama kita. Sejak hari itu kita diberi Roh Allah. Sejak hari itu ayat ini mencatat kita juga diberi keahlian, diberi pengertian, diberi pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Coba lihat anak-anak kecil, ya, baru lihat YouTube sudah bisa main musik, sudah bisa. Kok nggak tahu? Pernah lihat anak ini belajar di mana? Ini belajarnya di YouTube. Loh, jangan pikir itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kadang kita itu mengecilkan saudara ya, tentang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Nah, kembali ke cerita Bezaleel tadi. Ternyata selain ditunjuk, kita diperlengkapi, dipenuhi Roh Allah. Tapi ternyata kalau kita baca lebih lanjut, bukan cuma itu saja. Perhatikan. Kalau tadi hanya keahlian, pengertian, pengetahuan dan dalam segala macam pekerjaan, kalau kita lanjut ayat keempat, diberi kita untuk membuat rancangan.
Loh, kita bikin rancangan itu. Enggak karunia Tuhan enggak bisa. Arsitek belajar puluhan tahun. Ya, hanya belajar tekniknya. Tapi kalau Tuhan enggak kasih hikmat, enggak bisa bikin teknik arsitek yang bagus. Firman Tuhan ngomong untuk membuat berbagai rancangan. Loh, ini termasuk karunia Allah. Jadi pikir enggak? Untuk mengasah batu ayat 5, untuk mengukir kayu, mengukir kesenian. Itu kalau bukan Tuhan yang kasih nggak bisa. Jadi jangan minder. Kadang kita tuh minder. Saya tuh nggak punya kemampuan, Pak. Isoku. Tapi dengan isomu itu tadi cukup untuk menjadi alasan kau mengasihi bangsamu. Bagaimana caranya? Kerjakan apa yang kau bisa lakukan. Mungkin kau pintar merancang, ayo dirancang. Mungkin kau bisa mengukir kayu dalam pekerjaan seni, ayo dilakukan. Ya. Bahkan kalau kita kembali ke Keluaran 35, perhatikan Keluaran 35. Apalagi yang Tuhan kasih? Ayat 34. Diberi kepandaian untuk apa? Mengajar. Loh, mengajar itu karunia. Ya. Ngajar itu karunia. Sama seperti Rasul Paulus ngomong, ya. Karunia mengajar. Ada lagi ayat 35. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian, sama tadi ya. Perhatikan, untuk membuat segala macam itu, ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Bagian yang terakhir, yakni, perhatikan, yakni bagian terakhir ya. Saya mungkin tandai supaya tahu. Ini, yakni apa? Sebagai apa? Pelaksana segala macam dan merancang segala sesuatu. Tadi merancang adalah salah satu karunia Allah. Tapi di sini katakan pelaksana segala macam pekerjaan. Ayo, ada arsitek bisa gambar, gak bisa bangun, jadi gak bisa. Betul? Kita punya ide bagus sekali ide kita, tapi gak ada yang bisa melaksanakan. Bisa? Berarti melaksanakan program itu juga termasuk dalam karunia Allah. Jadi aja ngomel saudara, Pak saya itu cuma setiap minggu jadi penerima tamu di depan. Loh, kalau engkau mencintai bangsamu, engkau mencintai keluargamu, engkau mencintai alam, engkau akan melakukannya. Karena itu bagian dari karunia Allah. Pak saya setiap minggu cuma bisa jadi kolektan. Ya lakukan. Saudara saya mau kasih tahu ya, ada seorang pendeta besar namanya Billy Graham. Billy Graham itu dia dipertobatkan bukan dari khotbah. Saudara bisa baca di biografinya. Billy Graham itu dipertobatkan lewat tahu penerima tamu. Kenapa lewat penerima tamu dia dipertobatkan? Karena dia merasa bahwa di gereja saya diterima. Orang tuanya tidak menerima dia, tapi di gereja dia merasa diterima. Jangan diremehkan loh hal kecil. Kau bisa mencintai bangsamu dengan cara hanya menerima tamu. Kau bisa menyelamatkan banyak orang datang kepada Yesus dengan cara menerima tamu. Itu cuma bagian dari pelaksana pekerjaan, betul. Tapi firman Tuhan katakan termasuk di dalam karunia Tuhan. Apapun yang kita kerjakan hari ini, Anda bisa. Pak saya cuma seorang petani. Dengan pertanian kau bisa mencintai bangsamu. Kau bisa membuat pertobatan bagi bangsamu. Kenapa? Karena Tuhan kasih engkau keahlian nanti di situ. Tuhan kasih engkau kepandaian di situ. Engkau nanti dikasih cara merancang sesuatu.
Ya, terakhir-terakhir ini sekarang pertanian lagi maju dengan bagaimana merancang pupuk ya, pupuk organik dan lain sebagainya. Bisa. Tapi lek sing rancang ngono tapi sing nggak pelaksana percuma. Maka pelaksana juga termasuk dalam karunia Tuhan. Saudara, tahun 2020 ya 2020 2021 sekitar Covid. Saya doa dulu sama Tuhan, kasih orang itu kecerdasan dari Tuhan, kayak Daniel itu, kayak Daniel. Nah, 2 semester lalu saya khotbah di sini, saya sharing firman Tuhan, saya bilang waktu itu saya masih kuliah 4 itu hukum sejalan, terus manajemen, S2 manajemen, S1 hukum, S2 manajemen, S3 teologi, sama S3 manajemen, jalan bareng. Saya minta sama Tuhan, boleh gak kita minta? Boleh. Karena tadi Tuhan menyediakan kan keahlian, kepandaian, kepintaran, Tuhan kasih semua. Itu bagian dari karunia Tuhan. Semester kemarin saudara, kalau SKS itu maksimum dalam kuliah itu 24. Saya 24 tapi bukan SKS, mata kuliah. Semester kemarin saya kuliah 6 saudara. Kok iso Pak? Iso. Buktinya selamat. Buktinya kemarin paling rendah B, B-nya cuma 2, lainnya A KB. Kok bisa Pak? Bisa. Kalau kita minta. Justru ketika saya kuliah 6 itu jadi omongan bagi orang lain. Profesor saya bilang, kamu kuliah 6 bisa? Bisa. Kok bisa? Ya bisa. Gimana caranya? Karena saya punya Tuhan. Jadi kesaksian. Ketika saya kuliah 6 dan 24 mata kuliah, itu semua orang bingung, ya apa caranya ngerjain? Bayangkan saya dituntut dalam 1 semester 1 tesis, 1 disertasi, dan 4 jurnal dalam 1 semester. Ya apa gak otaknya kami pecah, makanya saya bilang, wis pelayanan kok sih. Kenapa? Karena saya yakin meskipun saya belajar, itu juga kasih karunia Tuhan. Itu karunia Tuhan. Jadi kalau Anda punya kesempatan belajar, pergunakan kesempatan itu. Karena Tuhan tidak hanya memberi bahasa roh, tidak hanya memberi mujizat, tapi Dia memberi hikmat. Di 1 Korintus 12 pertama, hikmat dan pengetahuan. Jadi jangan mengagungkan satu karunia. Artinya apa? Kita semua ini punya karunia yang berbeda. Dan semuanya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Semua dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita. Jangan kita merasa minder, saudara. Atau kita, Pak, saya ini ya cuma ibu rumah tangga. Saya cuma seorang ibu rumah tangga, Pak. Gak pernah keluar dari rumah. Nenek saya seorang ibu rumah tangga, murni, gak ada pekerjaan. Setiap hari dalam hidupnya mengalami KDRT, dipukul sama suaminya. Saudara tahu, sebelum dia meninggal, sebelum saya jadi pendeta, sebelum saya khotbah, saya masih SMA. Dia bahkan tidak pernah tahu bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, selama saya tinggal tidur dengan dia, setiap hari dia cuma ngomong apa? Kamu cinta ono kamu ya.
Hal kecil. Kasih itu menutupi segala dosa. Dia mendapatkan perlakuan yang jelek dari suaminya, tapi dia tidak pernah mengajarkan kebencian. Karunia ini. Bagaimana dia cerita ketika saya sakit dulu di bawah sapu tangan. Loh Pak, kok sakit di bawah sapu tangan? Iya, sapu tangan itu dulu didoakan sama pendeta besar di kota Surabaya, namanya pendeta Isakul. Yang kalau doa itu 6 jam. Dan itu tidak pernah ada sampai hari ini. Saya belum pernah dengar lagi. Kalau tidak jemaatnya tidak mungkin cerita, betul kan? Tapi dia ceritakan pada saya bagaimana iman seorang pendeta. Dia hanya berdoa membawa sapu tangan itu bisa membawa mujizat. Iman saya dibentuk dari nenek saya. Ini loh, orang kalau berdoa lewat sapu tangan bisa mendapat kesembuhan. Jadi kalau dulu saya sakit itu pertama-tama minta sapu tangan dulu, tidak pernah minta obat. Terus lama-lama diajari doa sendiri sama Tuhan. Tuhan Yesus bisa lakukan. Pernah saudara, saya satu ketika hujan deras sekali di kota Surabaya. Hari itu adalah, saya ingat sekali, hari Rabu. Jadi di gereja kami itu hari Rabu itu ada namanya kebaktian pendalaman Alkitab. Saya masih kecil, seharusnya nggak usah ikut, nggak apa-apa kan? Tapi saya ngomong sama papa saya. Waktu itu mama masih sibuk, papa yang sering ke gereja. Saya ngomong gini, aku ikut. Loh nggak usah, hujan. Ya, saya tahu setelah pulang papa saya dimarahin sama mama saya. Karena anak sakit kok diajak ke gereja. Tapi saya minta, saya ikut ke gereja. Loh jangan, di rumah aja. Terus saya cuma bilang gini, nanti sampai gereja pasti sembuh. Iman dari mana itu? Halo, iman dari mana? Iman dari yang ditanamkan oleh nenek saya. Jadi jangan dipikir saudara, engkau hanya ibu rumah tangga. Engkau pun bisa mencintai negeri, menghasilkan generasi-generasi hebat di masa yang akan datang. Bagaimana caranya? Benih firman, benih iman, kau taburkan ke anakmu. Bagi yang sudah punya cucu, ayo taburno firman Tuhan ke cucu-cucu. Mungkin ketika engkau gak ada, cucumu belum jadi apa-apa. Tapi ingat satu saat kelak firman itu tidak akan kembali sia-sia, kata firman Tuhan. Betul? Dia akan mengerjakan sesuatu. Itu karunia. Menjadi seorang ibu rumah tangga itu karunia. Menjadi seorang oma-oma, emak-emak yang sudah gak punya kesibukan, itu karunia. Kau masih bisa mengajar generasi menerus. Betul. Jadi jangan dipikir karunia itu cuma bahasa betok atau mujizat. Enggak. Karunia masih banyak. Dan kita bisa minta. Apa yang dilakukan Bezaleel ini bisa membawa kita lebih maju. Kita bisa menjadi saksi. Kita bisa membangun bangsa kita lewat generasi-generasi menerus. Saudara, saya mau kasih tahu lagi. Penulis Alkitab tidak pernah berencana menulis Alkitab. Betul? Betul kan? Penulis Alkitab tidak pernah berencana menulis Alkitab. Betul? Dia hanya menulis. Menulis adalah bentuk pengetahuan. Betul ya? Dia menulis itu hanya pengen menulis. Musa tidak pernah tahu catatan 5 kitabnya menjadi kitab Taurat Musa. Nggak pernah. Sampai dia mati.
Yosua tidak pernah tahu bahwa catatan dia menjadi Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah tahu sampai dia mati loh. Alkitab dia tidak pernah lihat bentuknya, betul? Kita bahkan kekristenan tidak punya Alkitab 370 tahun kurang lebih. Dari mana Pak? Iya, karena Alkitab kita yang Bapak Ibu pegang ini hari ini itu di kanon tahun 390. Waktu konsili Kartago. Berarti 390 tahun kemudian baru ada namanya surat Yakobus, surat Yudas, surat Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah meninggal tahun 50. Tahun 60 sorry. Yohanes loh meninggal tahun berapa? 90 masih. Tidak ada satupun penulis Alkitab tahu bahwa catatan-catatannya itu menjadi Alkitab. Saya mengerti kebenaran itu. Saya kaji tepeleng sama Tuhan. Kamu senang menulis, kenapa nggak nulis? Saya nulis sekarang mulai. Masih tulisannya jelek, mulai tulis. Ya, awal-awal kan pasti gitu, nggak mungkin bagus. Tapi gara-gara tulisan mereka, kita punya kebenaran firman Tuhan yang sampai hari ini kita pegang. Betul? Mungkin apa yang kau lakukan sampai akhir hidupmu sepertinya tidak membuahkan sesuatu, Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa engkau sedang dalam rencananya. Tadi dikatakan Allah menunjuk saya, betul? Saudara tadi mengaku itu? Ayo coba ulang lagi. Allah menunjuk saya. Dodone ditepuk. Ya, ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Allah menunjuk saya. Amin. Engkau sedang ditunjuk dalam rencananya Dia yang sempurna. Meskipun sampai akhir hidupmu engkau mungkin tidak melihat, tapi saya mau kasih tahu, apapun yang kau perbuat hari ini, engkau sedang menjalankan rencana Allah yang sempurna. Itu bentuk kita mencintai generasi penerus kita. Karena kalau kita mau mencintai republik ini, mau nggak mau kita harus mencintai generasi penerus kita, betul? Hal kecil. Firman Tuhan ngomong apa? Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, kepadanya diberi perkara yang. Nah kalau kita nggak mau cerita sama anak-anak kita, sama anak sekolah minggu nggak mau cerita, nggak berani cerita, ayo coba, berani nggak cerita sama orang lain? Dek, betul? Hal kecil dilakukan, perkara besar nanti menyusul. Ya Bapak, caranya saya mencintai negeri saya. Engkau mulai cerita pengetahuan yang kau punya tentang firman Tuhan kepada anak cucu. Kalau engkau punya pertanian, ilmu pertanian, engkau mulai mengajar pertanian kepada anak cucu. Kalau engkau punya inovasi, engkau mulai merancang sesuatu, mungkin rancanganmu belum engkau bisa lakukan. Karena ada karunia melaksanakan, mungkin anak cucumu yang akan melaksanakan itu. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas, apapun yang kau kerjakan hari ini, engkau harus yakin Allah sudah menunjuk saya untuk melakukan rencananya yang besar. Itu aja yang kita pegang. Bezaleel nggak pernah tahu Tuhan akan menunjuk dia, nggak pernah tahu. Umur 13, siapa yang menunjuk umur 13 tahun? Diberi tanggung jawab membentuk kemah perjanjian. Bayangkan, umur 13 tahun sudah suruh bangun kemah. Tanggung jawab, gimana caranya? Tapi dia melakukan. Kita belajar lagi dari Bezaleel. Apa yang dilakukan? Yang ketiga,
Bezaleel membangun kemah suci bukan sekedar bangunan biasa, tapi membangun rohani. Seperti saya bilang tadi, kau mungkin nggak punya apa-apa. Pengetahuan firman ketika kau bagikan sama anakmu itu lebih dari cukup. Engkau sedang membangun masa depan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena kau memperhatikan generasi berikut, betul? Kalau generasinya baik di masa depan, maka bangsa ini akan jadi lebih baik, betul, di masa depan. Bagaimana Pak caranya? Pengetahuan firman. Oh, Pak, firman saja saya nggak tahu, nggak pernah baca. Ya sekarang mulai baca firman. Satu ayat satu hari. Tapi masalahnya kalau saudara baca satu ayat satu hari, firman Tuhan itu ada 32.000, saudara. Berarti sampai 100 tahun itu belum habis. Itu masalahnya. Kalau saudara baca satu pasal satu hari, ada 1188 pasal dalam firman Tuhan. Berarti kalau saudara baca satu pasal satu hari, 3 tahun baru selesai. Baca kita. Kenapa? Karena disitulah contoh-contoh iman ada di situ semua. Bezaleel bukan membangun sesuatu hal yang fana saja, tidak, tapi dia membangun kemah perjanjian. Zaman dulu yang paling sulit itu membuat kain ungu, saudara. Kirmisi itu sulit. Kirmisi itu merah, ungu itu sulit. Paling sulit itu yang ungu. Tapi tadi ayat yang kita baca, Bezaleel mampu membuat kain ungu, bayangkan. Bahkan kain kirmisi pun dia buat. Kirmisi itu warna merah, itu dari ulat. Gimana cara itu dalam? Ya? Tapi Bezaleel membangun kemah suci, membangun rohani. Kalau kau mencintai negara, bangun rohani anak-anak, bangun rohani dulu. Karena dari situ nanti kau akan melihat negaranya akan lebih baik. Mungkin seumur hidupmu, kok saya nggak melihat negara saya lebih baik, tapi generasi penerusnya akan melihat negara ini jadi baik. Karena kenapa? Karena kita sudah mulai membangun rohani. Misalnya membangun kemah, membangun rohani. Seringkali kita hal kecil ya saudara, cuma hal kecil aja. Saudara, tapi hal kecil itu Tuhan pakai. Dan yang keempat, Bezaleel dikatakan ayat yang ke orang 31 ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisap. Dalam dunia sekarang orang lagi berkompetisi. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, Alkitab tidak mengenal kompetisi. Alkitab mengenal kolaborasi. Gandeng orang lain. Jangan takut berbagi ilmu. Jangan takut berbagi ilmu, saudara. Gandeng orang lain. Kalau engkau butuh, gandeng orang lain. Dalam dunia pertanian, gandeng orang lain. Saya punya rancangan seperti ini, gandeng orang seiman. Aku punya rancangan begini, ayo dikerjakan bareng. Jangan takut berkolaborasi. Saya dengan kemampuan saya, Tuhan kasih sarjana hukum, belajar hukum, saudara. Saya banyak membantu orang-orang yang menyelesaikan masalah-masalah perhutangan, apalagi utang-utang kartu kredit. Bantu mereka. Ini hukumnya begini, jangan takut, hukumnya seperti ini. Dengan kemampuan saya manajemen, saya bikin skema. Ini loh, kalau mau jadi keluarga Kristen, saya punya jurnal keluarga Kristen. Bagaimana keluarga Kristen untuk menata keuangan keluarganya. Saya bantu beberapa, bukan cuma di Kristen, saudara,
Tapi saya masuk juga ke tempat-tempat saudara kita yang lain. Di komunitas nanti saya share. Tapi saya nggak nyebut pengkhotbah, nggak nyebut itu, saudara. Salah saya nyebut itu. Saya cerita tentang semut. Saya ngomong semut itu binatang paling kecil. Tapi dikatakan begini, hai pemalas, pergilah kepada semut. Kenapa? Belajar dan jadilah bijak. Apa Pak sih harus dipelajari? Ini saya kupas, bayangin. Ini saudara-saudara selain Kristen. Saya cerita tentang ini, mereka bilang, oh iya, saya bicara manajemen tapi pakai analogi semut karena paling enak. Saya memperkenalkan Salomo itu bukan raja, saya memperkenalkan orang paling kaya yang pernah hidup, betul nggak? Saya nggak salah. Saya cuma mengutip dari orang yang paling kaya yang pernah hidup di dunia ini, Salomo kan. Jadi aman bukan? Saya ngomong, orang kaya itu bilangnya begini. Semut, kita disuruh belajar dari semut. Kenapa? Semut itu tahu kapan waktunya kerja, kapan waktunya tidak kerja. Kenapa? Karena dia tahu musim kemarau. Nah, kita begitu. Pertanyaan saya, apakah keluarga Kristen tahu kapan waktunya kerja, kapan waktunya tidak kerja? Kerja terus, masuk minggu kerja terus, nang ladang terus. Semua tahu. Kita loh, kalau sudah umur 60, ya toh, kerja dikit, nggak usah kerja, goyang dikit loh, wis encok, ya toh. Sing pegel sendiri beneran. Berarti kalau kita masih kerja umur 60 Bapak Ibu, mungkin kita belum mempersiapkan ketika waktu masih muda. Jadi saya sharing sama mereka. Mereka mantu-mantu begitu. Terus saya bilang lagi, semua tuh tak punya kulkas, betul nggak? Ada semua punya kulkas. Pak Ono. Iya. Pertanyaan sederhana. Ya apa caranya dia menyimpan makanan? Guys, coba jawab. Hah? Ada cacing loh di bawah. Ya apa caranya? Nggak pernah kan kita berpikir seperti itu. Berarti ketika kita mengerti, kita harus belajar. Oh, ya cara nyimpan. Di saat kelimpahan kita simpan, betul? Saat kelimpahan kita simpan lagi. Suatu saat kita sudah tidak bisa kerja, hasil yang kita simpan kita makan. Ini mainnya tok loh. Tapi bagi mereka hebat ya pengajarannya. Loh, ini pengajaran Alkitab. Ketika saya belum belajar tentang manajemen, saya waktu di Unima di Manado, ini depan profesor semua, profesor ekonomi, profesor manajemen keuangan, profesor. Saya cerita tentang ekonomi koperasi. Mereka lo bilang gini, Bapak ini S3 manajemen di mana? Karena berhubung mereka orang itu, saya bilang gini, saya nggak pernah S3. Saya cuma master ministry. Waktu itu karena saya master ministry, cuma S2 master ministry. Loh, terus dapat ini semua dari mana idenya? Saya cuma baca Amsal. Saudara kalau pengen belajar manajemen, belajar Amsal. Baca Amsal. Amsal itu ada 31 pasal. Satu hari satu pasal. Kau akan mengerti tentang manajemen. Oh iya. Loh, kemarin saya sharing ya. Apa namanya? Tapi saya lupa ayatnya apa. Itu ada macam-macam saudara.
bagaimana kita untuk investasi, ada semua Alkitab. Ya. Satu ayat yang disukai jemaat deh. Ayat apa? Ayat terakhir. Baru mau pulang. Pengkhotbah 11 ayat 1-2. Bisa versi bahasa Indonesia sehari-hari atau BMK jadi perhatian ya. Pengkhotbah 11 ayat 1 dan 2 versi yang BMK. Bisa? Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi kalau Pengkhotbah 11 ayat 1-2 mencatat begini: lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah kebahagiaan kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang menimpa di atas bumi. Mungkin Bapak Ibu bingung kan? Coba saya cari dulu versi BMK. Pengkhotbah 11 ayat 1-2. Atau versi BIS, ada nggak? Ada versi BIS? Ada? Oh ini, bukan, yang versi BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Ini kan TB. Supaya Bapak itu paham ya. Tidak ada ya? Tidak apa-apa deh kalau nggak ada, nanti saya akan bacakan. Jadi Alkitab itu mencatat begini. Pengkhotbah 11 ayat 1-2 itu menulis gini: lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya setelah kembali lama setelah itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kalau bahasa Indonesia sehari-hari itu jelas. Kalau ada yang punya bahasa Indonesia sehari-hari, punya? Coba kalau ada tolong dibaca. BIS atau BMK. Ketika jadi Google BMK Pengkhotbah 11 ayat 1. Ya. Tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri, karena tidak dapat untung di kemudian hari. Ayat 2. Tanamlah modalmu di berbagai niaga, carilah usaha sebanyak-banyaknya, sebab orang berbuat pada sebelum musibah menimpa. Beda ya ayatnya sama ini. Tanamlah uangmu di luar negeri. Kok ayo firman Tuhan ini. Loh ada bahwa kita berarti investasi. Investasi itu bukan berarti aku itu piro, enggak. Macam-macam investasi. Investasi ke pengetahuan. Kita belajar ilmu pengetahuan dari luar negeri. Kita belajar segala sesuatu itu bisa. Terus ayat 2, tanamlah uangmu dalam niat usaha yang berbeda. Beda, betul ya? Berbagai niaga. Makanya jadi pendeta ojo bingung, saudara. Saya kalau jadi pendeta nggak pernah bingung. Pak, saya usaha ini, buka jalan. Terus besok lagi orang yang sama ngomong, Pak, saya usaha ini. Saya nggak mungkin ngomong. Loh, yang minggu kemarin saya nggak mungkin ngomong. Tapi jalan lagi. Kenapa? Alkitab ngomong tanamlah modalmu dalam berbagai niaga. Berarti berbagai usaha. Buka usaha, kamu jangan takut saudara, buka usaha. Ya, yakin, jalan. Itu Alkitab ngomong, baca ya. Kecuali kalau saya. buka usaha. Usaha ini gagal, buka lagi, nggak apa-apa. Buka lagi, jangan takut. Lu usahaku ada 5. Kalau orang tanya sama saya, Pak Ivan ini sebenarnya usahanya apa? Saya ngomong, saya itu ya pendeta, ya hamba Tuhan, ya ngajar, dosen, ya jadi asesor BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya jadi trainer, ya jadi pengusaha. Kok yakin? Bisa. Kok bisa? Tuhan kasih.
Caranya gimana? Baca pengkhotbah, baca Amsal. Nantilah diajari sama Tuhan. Itu saya bilang. Jadi hal kecil. Nah, ketika kita mampu memberi dampak sama orang lain, kita akan melihat bahwa oh ini Tuhan kasih untuk saya. Apapun itu, ya. Kerohanian kita mengajarkan orang lain bagaimana cara mengatur keuangan misalnya. Kemampuan saya di situ. Saya mengajarkan bagaimana menghadapi hukum. Saya di situ kemampuan saya ajarkan. Apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Ya. Amin. Benar firman Tuhan. Kita berdoa kepada kita angkat satu pujian.